Terima kasih Lionel atas kesempatannya. Ini mungkin teman-teman ada yang masih di ruangan ini atau masih di booth gitu ya. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam kenal sekali lagi, nama saya Trias Rahmidiarja, bisa panggil saya Trias. Saya di sini mewakili Sapiens Teknologi Indonesia sebagai Chief Digital Service Officer. Dan sekarang saya ingin menceritakan dulu background saya sebelumnya, karena saya sebelumnya merupakan IT consultant selama 10 tahun lebih yang membantu klien-klien saya melakukan sebuah system implementation project yang merupakan bagian dari sebuah digital transformation project. Nah, khusus untuk kali ini saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai topik yang akan dipilih oleh Odu yang akan di-share pada sore hari ini. Jadi topik yang akan dibawakan oleh saya adalah fail-proof digital transformation. Jadi digital transformation atau transformasi digital anti gagal bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, saya tidak akan banyak juga berbicara mengenai transformasi digital itu apa, karena saya cukup yakin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah mendengar digital transformation, bahkan menjadi pelaku dari sebuah digital transformation project. Nah, saya akan mulai dengan data yang sangat menarik, di mana saya ambil dari research salah satu konsultan terkemuka di dunia. Saya akan menyampaikan data yang menarik dan ini sesuatu yang sangat mencengangkan. Tahukah Anda Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa 70% dari perusahaan yang melakukan transformasi digital semuanya itu gagal. Jadi hanya 3 dari 10 perusahaan yang berhasil menerapkan sebuah transformasi digital. Dan 67%-nya itu beyond budget. Bahkan 1/6 dari mereka harus merogoh koceknya 4 kali lipat. Jadi ini angka yang sangat mencengangkan dan mengkhawatirkan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin go digital atau transformasi digital di salah satu inisiatifnya. Nah, saya kemudian berusaha untuk mencari tahu mengapa? Kenapa kok bisa hanya 3 dari 10 perusahaan yang berhasil? Saya kumpulkan dari berbagai macam resources. Jadi di sini bisa lihat ada beberapa alasan. Mulai yang pertama, strateginya salah. Apakah mulainya terlalu dini, ataukah mulainya telat, atau bagaimana? Kemudian ada juga yang mengatakan, oh objektifnya nggak jelas. Mau aim apa dulu? Apakah mau aim internal prosesnya dulu, atau mau langsung go to market? Ada yang menyampaikan juga bahwa, oh leadership komitmennya. Karena sebuah transformation atau digital transformation itu harus top down dan juga bottom up secara bersamaan. Nah, satu lagi ada poor execution. Jadi di sini lebih tepatnya tidak ada measurement antara sebelum transformasi digital itu dilakukan dengan setelah transformasi digital dilakukan. Lalu ada lagi proses bisnis yang selalu berubah. Ini sesuatu hal yang common bahwa proses bisnis berubah terus, bagaimana kita keep up dengan hal ini gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Change management dan people issues. Dan yang terakhir yang sering menjadi kambing hitam adalah tools dan sistem. Oh, toolsnya terlalu obsolete ya, udah lama, udah outdated, nggak user friendly, macam-macam. Nah, saya akan mencoba mengambil keyword dari kata-kata ini yang ada di sini. Saya akan highlight dengan font berwarna merah. Nanti saya akan kembali ke sini, saya akan parkir dulu. Jadi saya akan melihat 4 item ini adalah 4 item yang sangat-sangat fundamental dalam sebuah digital transformation project. Yang pertama adalah strategi, kemudian yang kedua adalah execution, yang ketiga adalah tools and system, di mana biasanya sebut kita enablers, dan yang terakhir adalah change management. Nanti kita akan kembali ke sini. Nah, sekarang saya akan membawa Bapak dan Ibu hadirin sekalian di sini untuk melihat real life experience of digital transformation case. Saya tidak akan bercerita tentang klien saya, tidak bercerita tentang perusahaan lain, tapi saya akan mencoba menceritakan tentang Sapiens sendiri yang melakukan digital transformation. Perusahaan kami melakukan digital transformation. Saya tadi mungkin Lionel belum memperkenalkan mengenai Sapiens. Sapiens itu merupakan anak perusahaan dari Indica Energy Group. Indica Energy, Bapak Ibu tahu, adalah sebuah perusahaan besar yang
mining yang bergerak di mining portfolio selama 17 tahun. Jadi bayangkan dari tahun 2000 sampai 2017 bergerak di mining portfolio. Holding kami, perusahaan holding kami juga transform di tahun 2018. CEO kami saat itu, presidir kami Bapak Arsyad Rashid, mencanangkan bahwa Indika Energy harus memulai diversifikasi bisnisnya lebih luas lagi. Mulai dari renewable energy, kemudian ada nature based solution, terus ada ecosystem of electric vehicle, logistic infrastructure, dan yang saya bold di sini adalah digital technology. Saya tidak akan banyak bercerita mengenai transformasi digitalnya Indika Energy, tapi saya akan bercerita tentang Sapiens. Ya, Sapiens baru berdiri tahun 2018. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah yang ditransform dari sebuah perusahaan yang baru berdiri? Sapiens kan baru berdiri 2018. Nah, kami transform dari sebuah ICT department menuju sebuah ICT company, di mana saat itu kita secara resources hampir 90% dari sebuah ICT department. Disinilah kita transformnya. Mindsetnya, bayangkan teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian di sini, yang biasa bergerak cost center, hanya back charge ke para business unit, sekarang harus berpikir bahwa sebagai sebuah perusahaan. Kemudian sebagai perusahaan IT yang support mining company, large mining company, kita terbiasa dengan high cost technology. Nah, inilah baggage kami. Nah, kami tidak langsung serta-merta, oke, kita harus terapkan apa yang sudah kita terapkan sebelumnya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah we create our own operating model dengan fungsi-fungsi yang fundamental yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Kita bangun sendiri, ada tim finance, ada sales team, dan juga ada human capital team. Secara paralel juga kita masih melayani klien-klien kami yang ada saat itu. Nah, moving forward, di tahun 2019 sampai dengan 2021, saya akan squeeze selama 3 tahun ini merupakan perjalanan yang cukup cepat, di mana kami selalu menajamkan strategi kita, menajamkan strategi kami. Shifting mindset harus dilakukan. Tadi dari ICT department ke sebuah company, nah sekarang kita berpikir bahwa tidak hanya menjadi sebuah company, tapi building a business yang sustain from time to time. Kemudian itu strategi yang berikutnya di selama tahun 2019 sampai 2021. Operating modelnya juga kita reshape dan juga kita improve. Bahkan selama 3 tahun kita bisa dibilang struktur organisasi pun bisa berubah dalam waktu 3 tahun selama 3 kali gitu ya. Nah, di sini kita strateginya adalah kita rekrut beberapa digital savvy leaders untuk bisa membantu kami melakukan sebuah transformasi. Nah, setelah kita punya digital savvy leaders, ini bisa membantu kami untuk bisa menentukan strategi yang tepat, eksekusi yang tepat, dan right tools, right enablers. Di saat itulah kita mengimplementasikan ERP System Implementation. Kita di sini waktu itu banyak diskusi mengenai kita mau pakai apa nih. Terbiasa dengan sistem yang high cost dan advance, waktu itu sempat kita bilang, oh terlalu mahal untuk kita. Akhirnya kita berusaha untuk, oke, kita coba satu sistem yang modular dan bisa diimprove from time to time. Kita mulai bits and pieces, fase by fase gitu ya. Kita mulai dari kita implementasikan finance and accounting, kemudian kita implementasikan human capital management system, dan juga project management system, dan yang terakhir CRM system sendiri kita juga coba develop. Dan ini kita memilih Odoo juga untuk memulai sebuah ERP System Implementation Journey di Sapiens. Nah, saya akan sedikit lebih membahas mengenai bagaimana perjalanan kita menjalankan sebuah sistem ERP implementation. Jadi, kalau bisa dibilang banyak sekali penyesuaian. Mulai dari awal kita implement finance accounting sampai modul-modul lainnya. Mungkin secara singkat di sini ada beberapa journey sebenarnya, cuman yang ingin saya sampaikan adalah ini sebuah proses yang berkesinambungan dan di sisi lain juga melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Bayangkan tadi sebuah organisasi dari IT department ke sebuah IT company. Secara accounting, kita mesti melihat bahwa struktur cost-nya kan pasti berbeda gitu ya. Dari sebuah perusahaan yang muaranya adalah mining company, sekarang ke IT company sendiri. Itu harus
kita sesuaikan chart of account-nya secara accounting. Walaupun memang kita mesti konsul ke holding juga nantinya. Nah, ini adalah challenge tersendiri. Di sisi lain juga kalau kita lihat cost and revenue structure-nya, yang tadi saya sempat bilang bahwa sebelumnya kita hanya back charge saja ke business unit, sekarang kita harus record P&L-nya, profit and loss, karena kita sebagai bisnis. Nah, disinilah mulai transformasi yang bergulir dan juga mindset-nya harus berubah. Nah, karena revenue stream kita terbanyak adalah project base, kita membagi dua waktu itu, ada IT managed service dan juga IT project. Nah, ini kita harus mulai melihat bahwa bagaimana kita bisa men-track setiap project, profit dan loss-nya. Kita implementasikan yang namanya WBS setup, work breakdown structure, sehingga kita bisa lihat activity dari setiap project-nya dan kita bisa lihat cost dari setiap activity-nya. Dan kita sama-sama tahu bahwa sebuah project, cost terbesar adalah resources. Disitulah akhirnya kita lihat bahwa kita harus align time sheet-nya teman-teman yang dialokasikan ke project agar kita bisa lihat cost-nya secara keseluruhan. Jadi semua ini berkesinambungan dan juga saling integrasi. Kita tahu cost-nya dari masing-masing revenue sampai akhirnya kita bisa map cost to revenue dari setiap project dan akhirnya kita bisa tahu seberapa untung dari setiap project yang ada. Nah, seiring dengan waktu, kalau dilihat kita melakukan banyak adjustment di sisi finance accounting-nya. Karena secara strategi selama 3 tahun ini juga mengalami perubahan. Yang sebelumnya kita tadi ada project implementation dan mungkin skemanya hanya one time off atau milestone based gitu ya. Sekarang kita udah mulai berkreasi dengan adanya subscription, adanya revenue sharing, sehingga cost-nya agak sedikit kompleks. Nah, inilah penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kalau dilihat bahkan bisa lihat penyesuaian selalu dilakukan dan dilakukan dan dilakukan. Nah, tahun ini, tahun 2022, kalau dilihat kita selalu melakukan iterasi dari cycle-cycle tersebut, keyword yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu iterasi dari strategi, execution, dan enablers. Ini kita lakukan berulang-ulang selama kami berdiri. In summary, jadi kalau kita bisa bilang kita adalah fast growing company yang punya karakteristik spesifik dari cost center mindset, terbiasa memakai high cost and advanced technology, sekarang harus berpikir berdiri sendiri bagaimana supaya bisa mitigate risk dan juga bisa mengimplementasikan sebuah sistem yang cocok dengan karakteristik kita. Dan itu tidak perlu mahal dan tidak perlu advance gitu ya, artinya kita harus sesuaikan dengan karakteristik kita. Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang terakhir, kita treat ini sebagai sebuah journey, digital transformation journey yang merupakan sebuah iterasi dari berbagai macam strategy planning, execution, kemudian enablers, dan diikuti dengan change management process yang agile. Sehingga secara impact, itu kita bisa melihat streamline proses dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Tadi ingat bahwa kita memulai dengan kita bangun ada finance team, sales team, human capital team. Nah, semua itu prosesnya disatukan dalam sebuah sistem. Nah, kemudian improve productivity. Tadi Lionel sempat menyampaikan bahwa kita baru berdiri 3 tahun, we gain triple revenue gitu ya. Bahwa kita dapat revenue 3 kali lipat setelah kita berdiri di tahun 2018. Itu productivity yang bisa kita dapatkan secara measurement. Di sisi lain, kita tidak puas dengan meningkatkan revenue-nya aja. Di sisi lain, kita perlu melihat efisiensi, di mana di sini ada work efficiency dan juga ujung-ujungnya adalah cost efficiency. Nah, kalau kita mungkin melihat dari contoh lain, pertanyaannya begini, apakah semua harus sama seperti kami mengimplementasikannya bits and pieces fase by fase? Jawabannya tidak, Pak, Bu. Karena setiap karakteristik perusahaan berbeda-beda. Bisa jadi ada perbedaan dengan apa yang kami lakukan. Contoh, klien kami secara perusahaan lebih mature dari sisi bisnis proses, mereka mengimplementasikannya lebih banyak dari modul-modul di saat mereka pertama kali implementasi. Dan hampir sama waktu itu memulainya tahun 2018-2019, dan bahkan sampai sekarang selama 3 tahun sistem tersebut masih dipakai. Dan itu juga memakai beberapa modul di Odoo juga gitu ya. Nah, jadi artinya karakteristik perusahaan menentukan bagaimana strategi kita menerapkan atau mengaplikasikan sebuah sistem.
Jadi kesimpulannya adalah digital transformation is journey yang merupakan proses dari iterasi, strategi planning, execution, dan juga menentukan enablers yang tepat diiringi dengan change management continuity dengan agile mindset. Agile mindset di sini artinya pelaku-pelakunya juga harus agile, siap berubah. Karena sesuatu yang konstan di dunia ini adalah perubahan gitu ya. Jadi orang-orangnya juga harus bisa dan mau berubah. Nah, di sini tentunya jangan lupa measurement. Karena kita tidak akan pernah bisa mengukur kita sukses atau enggak kalau kita tidak bisa atau tidak menentukan measurement-nya. Secara number seperti apa gitu. Nah, tentunya dalam setiap iterasi-iterasi yang ada ini, saya pun mengalami berbagai macam bisa dibilang kegagalan gitu ya. Secara pribadi, wah gagal nih, kita nggak pas untuk bisa implementasikan proses ini gitu ya. Kemudian ternyata sistemnya nggak dipakai. Saya pernah mengalami itu, kami pernah mengalami itu. Nah, once you are facing failure, satu kegagalan, kuncinya satu supaya kita tidak terus gagal, yaitu do not stop. Sekali lagi revisit 3 hal ini di plus change management prosesnya. Dan yang pertama, sekali lagi, kenali bisnis objektif dan karakteristik dari perusahaan Anda. Mau kemana nih fokusnya? Kalau terlalu banyak fokusnya, kita lihat yang paling impactful yang mana. Contohnya tadi kalau di sisi kami ya kita benerin dulu finance accounting-nya, kita bisa record dulu semua activity kita sehingga kita bisa benerin mana sih kita yang memang mau difokuskan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya operating model ini selalu kayak di revise from time to time juga. Tadi saya sebutkan kita 3 tahun berdiri, 3 tahun juga organisasinya ada beberapa adjustment. Jadi selalu revisit dan sekali lagi jangan lupa dengan measurement-nya. Kemudian selanjutnya identify your digital savvy leaders and champions. Karena dari sinilah mereka bisa berinovasi dan saling bekerja sama berkontribusi untuk bisa menjalankan transformasi ini secara terus-menerus. Dan yang terakhir, use the tools. Ini paling simple. Terkadang kita sudah implementasikan sistem dengan berbagai macam teknologi gitu ya, berbagai macam pendekatan, tapi nggak dipakai. Nah, kita tidak akan pernah tahu itu tuh kurangnya di mana kalau kita tidak memakai tools tersebut. Nah, jadi ini merupakan sebuah insight dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang hadir di sini. Jadi sekali lagi, digital transformation is a journey, do not stop. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Trias untuk sharingnya mengenai digital transformation journey. It's very